Salam Indonesia, salam Nusantara dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas sampai Pulau Rote. Mantala iman kita, mantala kasih kita, mantala pengharapan kita. Tentunya dalam Yesus Kristus menjadi Tuhan dan Juru Selamat kita. Jangan katakan bahwa Yesus bukan Tuhan, jangan katakan bahwa Yesus bukan Juru Selamat. Walaupun di luar sana ada banyak orang mengatakan Yesus bukan Tuhan, Yesus bukan Juru Selamat, dia hanya utusan. Nggak perlu diagung-agungkan. Tapi saya berkata, kalau engkau percaya engkau akan selamat, engkau tidak percaya engkau akan dihukum. Karena Yesus sudah berkata, akulah jalan dan kebenaran dan hidup, tiada seorang sampai kepada Allah kalau tidak melalui aku. Rasul Petrus dalam Kisah Rasul 4 ayat 12 mengatakan, keselamatan tidak ada di dalam siapapun juga selain di dalam Dia Yesus Kristus. Karena di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang oleh yang kita diselamatkan. Yohanes 3 ayat 16. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga ia mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang percaya kepada tidak binasa melainkan beroleh hidup yang kekal. Pilih Yesus, satu-satunya jalan keselamatan menuju surga yang mulia. Puji nama Tuhan. Dan saya mau katakan kepada kita, selamat malam. Kiranya kekuatan Tuhan, kekuatan firman, kekuatan Roh Kudus, kekuatan Tuhan menyertai kita, sehingga malam ini kita rilekskan hati kita untuk mendengarkan firman Allah, dan Tuhan memberkati kita. Mari kita tunduk kepala dan kita berdoa. Terima kasih Tuhan, biar kami penurut firman Tuhan dalam hidup ini. Dalam nama Yesus, haleluya. Amin. Saya akan membacakan Yesaya Amsal 13 ayat yang ke-13. Demikian bunyi firman Allah. Siapa meremehkan firman, ia akan menanggung akibatnya. Tapi siapa takut kepada perintah akan menerima balasan. Jadi saya memberikan judul hidup menuruti firman Tuhan. Jadi kalau kita hidup menuruti firman Allah, ya, kita tahu firman Allah itu adalah kekal. Jadi kalau kita melakukan firman Allah, kita akan dibawa kepada hidup yang kekal. Jadi firman Allah membawa kita kepada kehidupan yang kekal. Itu yang pertama. Nah, jadi kalau kita akan dibawa kepada kehidupan yang kekal di bumi ini, kita melakukan hidup yang berarti, ya. Bukan hidup yang sia-sia, bukan hidup serampangan, bukan hidup semau gue, bukan hidup asal-asalan, bukan hidup menuruti hawa nafsu daging kita, menuruti dosa-dosa kita, menuruti kejahatan kita, menuruti rancangan-rancangan jahat yang kita miliki, atau pikiran-pikiran jahat yang kita miliki dalam hidup ini. Tidak. Kita memiliki hidup yang berarti karena ada firman Allah yang kekal itu. Dan juga kita akan berbuah hidup. Artinya begini, kita memiliki buah-buah Roh Kudus dalam hidup kita. Kita tahu apa itu 9 buah: kasih, damai sejahtera, sukacita, long suffering, panjang sabar, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, proudness, lemah lembut, lalu engratia, pengendalian diri. Jadi kalau kita memiliki firman yang kekal itu, maka kita akan ditolong untuk berbuah-buah apa yang dikatakan oleh firman Allah. Berbuah-buah manis, berakar ke bawah, berbuah manis ke atas. Bukan berbuah kecut. Kalau berbuah kecut, kata firman Allah, dibuang dia. Tapi berbuah manis. Dan saya kalau sudah buah kecut itu, saya langsung singkirkan. Dan saya tidak akan memakannya. Tapi anak saya kuat kalau dia makan buah jeruk gitu ya. Jadi kalau saya makan kecut, dia akan sini-sini. Karena apa saya gitu. Itu ya, tidak suka, ya, tentu tidak suka. Hanya sebagian orang saja yang suka buah yang kecut. Saya memang tidak suka buah yang kecut. Lalu hidup berguna, ya.
hidup berguna. Jadi firman Allah yang kekal itu akan membawa dia untuk hidup berguna, di berbuat berarti, lalu kemudian berguna atau berbuat baik dan berbuat benar, ya. Dan yang bagian kedua katanya adalah firman Allah mendorong kita untuk hidup baik. Ya, jadi kalau kita katakan kita hidup menurut firman Allah, tetapi hidup kita berbuat jahat, berbuat kekerasan, berbuat hal-hal yang tidak menyenangkan, itu sesuatu yang tidak relevan dengan firman Allah. Jadi firman Allah itu mendorong kita untuk hidup baik. Itu sebabnya orang yang cinta pada Tuhan, orang yang cinta pada firman, dia akan berupaya bagaimana bisa hidup taat pada Tuhan, hidup menyenangkan hati Tuhan, hidup mengasihi sesamanya. Karena apa? Dia ingin berbuat baik. Contoh-contoh kecil yang bisa kita buat, ya. Ya, kita punya pengetahuan lebih, mungkin kita bisa berbuat baik, membagikan tanpa harus membayar. Saya melakukan itu. Saya melatih orang untuk bisa berbahasa Inggris. Dan saya berharap, ada harapan saya tentunya, supaya nantinya akan ada penterjemah-penterjemah hebat di kota kami ini. Dan itu sebabnya saya mendorong mereka untuk terus memperkatakan, ya, kata demi kata, dan belajar merangkai kata demi kata sesuai dengan grammarnya, baik itu tense-nya, simple, present, past, atau future. Jadi kalau mereka terbiasa dengan itu, maka mereka akan menjadi orang yang terlatih. Dan saya tidak hanya sekedar melatih mereka dengan tulisan-tulisan, tidak. Saya akan membawa mereka lebih banyak praktek daripada tulisan. Kalau sudah tulisan itu selesai misalnya 1 kali, itu bisa 2-4 kali itu sampai mereka betul-betul menguasai kosakata itu. Itu berbuat baik. Saya punya rumah tanpa meminta uang kontrak, ada buahnya, ada seluruhnya di situ. Kalau diantar kemari, puji Tuhan, nggak diantar juga, nggak pernah, Pak. Ini sudah berbulan-bulan nggak pernah diantar. Tapi nggak pernah saya juga permasalahkan. Kalau saya rindu mengambil buah kelapanya, saya datang ke sana. Tapi biasanya orang itu kalau sudah ada yang yang matang buah, misalnya pisang atau rambutan atau apokat, maka pasti dibawa. Ya. Jadi air, sudah puluhan tahun saya buka air untuk menolong masyarakat. Jadi kita punya firman Allah, bukan hanya sekedar, tapi ada orang kaya sulitnya mengeluarkan dana mereka, mengeluarkan sedikit saja sudah maki-maki. Kau pikir aku ini gudangnya uang, berak uang? Anda sudah pernah mendengar itu? Saya sudah sering kali mendengar itu. Bukan gak ada duitnya. Kalau mungkin orang yang susah mungkin bolehlah, ya. Ini harta berlimpah-limpah di sana sini. Hanya untuk, ya Tuhan. Ya sudahlah, jangan kita bahas itu. Tapi yang mau saya bilang adalah, orang yang menuruti firman Allah, dia akan memiliki hidup yang kekal, dan juga dia akan, firman Allah itu akan mendorong kita untuk hidup baik. Dan yang terakhir adalah, firman Allah akan memuaskan hati kita. Kita ini bagaikan hidup sedang minum air garam. Semakin kita minum air garam, semakin haus, semakin haus, semakin haus, semakin haus. Demikian juga kita hidup dalam dunia ini. Kita nggak pernah puas.
Sudah ada ini, maunya itu. Sudah ada itu, maunya itu. Tidak akan pernah puas. Pengkhotbah bilang, hidup ini tidak akan pernah puas. Sampai Yesus itu mengisi hati kita. Yang hanya mampu memuaskan hatimu adalah Yesus, yaitu Sang Firman. Hanya dialah yang bisa memuaskan hati. Dan kalau dia ada, dia akan memberikan sukacita, damai, sejahtera. Dengan adanya damai itu dalam hidupmu, adanya sukacita itu, wow, itu lebih daripada cukup. Karena apa? Kita adalah orang-orang yang menuruti firman Allah. Jadi dia puaskan hati kita melalui firman-Nya itu. Dia tahu apa yang terbaik bagi kita. Dia tahu apa yang terbaik dalam kehidupan setiap orang yang mempercayainya. Jadi menuruti firman Allah itu adalah sesuatu keharusan dalam kehidupan kita. Supaya apa? Ya, hidup kekal itu jangan hilang. Perbuatan baik itu kita lakukan dengan tulus. Dan lalu kemudian Alkitab katakan bahwa kita menikmati kepuasan bukan hanya di sorga nantinya, tapi di bumi ini. Seringkali saya katakan kita menikmati sorga bukan hanya saat di sorga. Kita bisa menikmati sorga kecil di bumi ini karena Yesus yang memerintah. Di sana Tuhan Yesus memerintah, di sini juga Tuhan Yesus memerintah, di hati kita, di pikiran kita, di hidup kita. Itu sebabnya kita bisa menikmati sorga kecil di bumi ini. Karena yang memerintah sama. Di sorga dia, di bumi ini juga dia. Nah, kalau dia yang memimpin, ya nikmatilah apa yang dikatakan oleh firman Allah. Puji Tuhan, Tuhan memberkati kita kiranya renungan ini bisa membawa kita lebih mendalam kepada Tuhan, lebih mengasihi firman Allah dan mencintai firman Allah. Jangan lupa memperkatakan firman Allah. Dan Tuhan Yesus memberkati. Mari kita tutup kepada kita berdoa. Terima kasih Bapa di surga, malam ini kami bersyukur buat segala kasih-Mu, buat segala kemurahan-Mu. Dan biarlah kami orang-orang yang menuruti firman Allah. Kalau engkau sedang sakit, saya mau berkata kepadamu, Tuhan tabib dia segala tabib, dokter dia segala dokter. Dia tidak akan pernah mengecewakan. Kalau engkau percaya apapun sakit penyakit, bahkan kalau sudah divonis stadium 4 cancer seluruhnya, saya mau katakan Yesus masih tetap tabib yang tidak pernah berubah dulu, sekarang sampai selama-lamanya. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, engkau melihat mereka-mereka yang sedang terbaring dimanapun mereka, yang saat ini sehati dengan kami untuk berdoa atas penyakit yang mereka derita. Aku memerintahkan segala sakit penyakit yang mereka derita. Tuhan, engkau menumpangkan tangan atas mereka untuk melenyapkan segala sakit penyakit mereka. Apapun itu Tuhan, baik ringan, menengah maupun parah. Dalam nama Yesus segala sakit penyakit yang mereka derita, aku perintahkan keluar. Dan oleh bilu-bilu mereka sembuh, oleh kuasa mereka sembuh. Dan ketika engkau berkata sembuh, maka mereka pasti sembuh. Terima kasih Tuhan belas kasihan-Mu kepada mereka. Dalam nama Tuhan Yesus, dan kami juga berdoa Tuhan, bagi mereka yang sedang mengalami masalah dalam hidup mereka, kami doakan supaya Tuhan mereka beban berat. Kalau engkau orangnya, angkat kedua belah tanganmu, mari kau kepada hai kamu yang lebih sulit berbeban berat, aku akan memberikan kelegaan bagimu. Mari Tuhan Yesus, lihat tangan-tangan yang diangkat kepadamu, dan mereka menyerahkan diri dan berikan kelegaan bagi mereka. Tuhan tolong mereka sehingga mereka mendapat pertolongan Tuhan dan berkata, terima kasih Tuhan, engkau telah meluputkan kami dari segala kesesakan penderitaan yang kami alami, sehingga kami dapat melakukan hal-hal yang jauh lebih besar dari sebelumnya. Terima kasih Tuhan, biarlah nama-Mu dipuji dan dipermuliakan, nama-Mu ditinggikan dalam nama Yesus Kristus. Tuhan memberkati. Terima kasih buat pertolongan-Mu bagi mereka yang sedang mengalami masalah beban berat itu. Kami bersyukur dalam nama Yesus. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita. Kiranya kekuatan Tuhan, kekuatan firman senantiasa menyertai kita. Selamat malam. Jangan lupa sebelum tidur, ingat membaca firman Allah untuk berdoa. Walaupun mungkin 1-2 ayat, tapi perkatakan itu dengan keras supaya telingamu mendengar, iman timbul dari pendengaran firman Kristus. Puji nama Tuhan, Tuhan Yesus memberkati. Mantap, mantap, mantap.